Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 30 Jakarta. Membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Gesang dan Bu Rina. Di sini kami akan menjelaskan letak dari sistem gerak manusia yang akan dijelaskan oleh pertama, Raihan Ramadan Setiawan, dilanjut oleh Intan Nurani, kemudian Lazuardi Firdaus, disusul oleh penjelasan Noko Faril, dilanjut oleh saya sendiri, Alia Misa Safina. Berikut penjelasannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Ramadan Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan nama-nama tulang beserta lokasinya. Antara lain ada tulang tengkorak atau kranium, tulang badan atau trunkus, tulang rusuk, dan tulang anggota gerak lainnya. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai tulang tengkorak atau kranium. Karena teman-teman saya yang lain akan membahas tentang bagian tulang-tulang yang lainnya. Yang pertama-tama yang harus kalian tahu, apa sih itu tulang tengkorak? Ya, tulang tengkorak atau osteon cranium berfungsi sebagai pelindung dari otak kita dan juga sebagai pembentuk dari struktur wajah kita. Dan juga tulang tengkorak dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah tulang tempurung kepala. Tulang tempurung kepala terdiri atas yang pertama adalah osteon frontal, yaitu tulang dahi yang berjumlah satu buah dan terletak di bagian depan, itu bagian sini. Yang selanjutnya adalah os parietal, yaitu tulang ubun-ubun bagian belakang, berjumlah dua, kanan dan kiri. Yang selanjutnya adalah os occipital, yaitu tulang bagian belakang, berjumlah satu buah, yaitu terletak di bagian bawah tulang os parietal, yaitu tulang ubun-ubun. Yang selanjutnya adalah os temporal, yaitu tulang pelipis, terletak di bagian atas kuping, dan berjumlah dua buah. Selanjutnya adalah os sphenoid, yaitu tulang baji, terletak di bagian depan tulang pelipis atau os temporal yang berjumlah dua buah, yaitu kanan dan kiri. Dan yang terakhir adalah os ethmoid, yaitu tulang tapis, adalah penghubung dari tengkorak dan hidung dan berjumlah dua buah terletak sini. Jika semua itu dijumlahkan, maka jumlah dari tulang tempurung kepala kita berjumlah 10 buah. Selanjutnya adalah tulang wajah. Tulang wajah atau tulang fasial terdiri dari yang pertama adalah os maksial. Os maksial atau tulang rahang atas terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Yang selanjutnya adalah os mandibula. Os mandibula adalah tulang rahang bawah, berjumlah satu buah. Selanjutnya adalah os zygomaticum, yaitu tulang pipi, berjumlah dua. Selanjutnya adalah os lacrimal, yaitu tulang air mata, berjumlah dua. Selanjutnya adalah os nasal, yaitu tulang hidung, berjumlah dua juga. Selanjutnya adalah os septum nasal, yaitu tulang sekat hidung, berjumlah satu buah. Selanjutnya adalah os concha nasal atau tulang karang hidung, berjumlah dua. Dan yang terakhir adalah os palatum, yaitu tulang langit-langit, berjumlah dua. Jika semuanya itu di jumlah tulang wajah dijumlahkan, maka akan berjumlah sebanyak 14 tulang. Ya, itu adalah nama dan letak dari semua tulang tengkorak yang apabila dijumlahkan, maka ada sebanyak 24 buah tulang. Itu adalah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada materi tulang tengkorak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan yang akan membahas tentang tulang belakang. Terima kasih dari saya. Halo, nah tadi kan Ran udah kasih tahu ke kalian nih apa aja sih yang termasuk ke dalam tulang kranium dan di mana letaknya. Nah di sini saya akan memberitahu ke kalian apa aja sih tulang belakang itu dan di mana letaknya. Jadi kalian yang belum tahu tulang belakang itu apa, jadi ini gambar tulang belakang yang diambil dari belakang, dan ini gambar tulang belakang yang diambil dari samping gitu. Nah, jadi tulang belakang ini memiliki nama latin columna vertebra. Columna vertebra memiliki 5 bagian utama. Yang pertama itu ada tulang leher. Jadi ada di kalau kalian pegangnya tulang leher kalian itu berasa gitu tulangnya. Nah itu tulang leher. Dia memiliki nama latin cervical vertebra yang memiliki 7 ruas. Nah lanjut yang kedua itu ada namanya tulang punggung. Jadi dari sambungan yang tulang leher kalian sampai batas pinggang ya sini. Nah si tulang punggung ini memiliki nama latin sebagai thoracic vertebra. Thoracic vertebra yang memiliki paling banyak gitu, yaitu 12 ruas. Dia tuh paling banyak diantara tulang-tulang belakang lainnya. Tadi kan si tulang leher 7, nah ini 12. Nah yang ketiga memiliki 5 ruas, yaitu tulang pinggang. Ini bagian pinggang kalian ya.
Nah, tulang pinggang ini memiliki nama latin lumbar vertebra. Di bawahnya lumbar vertebra itu ada namanya tulang kelangkang, nama awamnya. Nah, tapi nama latinnya itu sacral spine. Sacral spine ini memiliki 5 ruas, sama seperti tulang pinggang. Nah, di bawahnya yang terakhir, bagian tulang belakang yang terakhir itu ada namanya tulang ekor. Nama latinnya itu coccyx. Jadi tulang ekor ini juga masuk ke dalam bagian dari tulang pelvis gitu. Kalau kalian yang mau hitung ya, banyak ruas dari tulang belakang yang kalian bisa lihat gambarnya kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang tulang dada. Tulang dada ini merupakan tempat bertemunya dua tulang rusuk. Karena kalau misalnya tulang rusuk seperti ini, maka tulang dada itu ada di antara tengah-tengahnya. Nah, bentuk tulang dada itu memanjang ke bawah dan terdiri 3 bagian. Yang pertama ada manubrium sterni, atau biasa disebut tulang bulu. Letaknya itu ada di sini nih. Ini bentuknya itu bisa dibilang seperti bentuk cinta, tapi dengan sisi ini, sini dan ininya itu seperti persegi. Jadi tidak ada lengkungannya gitu. Dan dia itu berada di paling atas. Yang kedua ada tulang corpus sterni, atau biasa disebut tulang badan. Yaitu posisinya ada di tengah-tengah, yaitu di bawah dari tulang bulu tadi. Dan yang ketiga ada tulang processus hypodius, atau biasa disebut tulang tajuk pedang, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai tulang pedang-pedangan. Nah, dia itu posisinya jika kita raba dari sini ke bawah, ketika yang darinya tadinya keras tiba-tiba jadi lunak. Nah, disitulah letak dari tulang tajuk pedang. Nah, bentuknya itu agak runcingnya seperti pulpen ini, kalian pasti tahu bentuknya. Dan dia itu posisinya dari paling bawah dari tulang dada. Nah, itu penjelasan dari Lazuardi tentang tulang dada atau sternum. Sekarang, saya akan membahas pelvis atau tulang panggul. Seperti gamen tertera, korset panggul dibentuk oleh satu tulang pinggul. Tulang pinggul menempel pada tungkai bawah ke kerangka aksial melalui artikulasi dengan sakrum. Tulang pinggul kanan dan kiri ditambah sakrum dan tulang ekor bersama-sama membentuk panggul. Seperti yang terlihat di gambar, ada dot berwarna di masing-masing bagian. Warna kuning itu menunjukkan hip bone atau tulang panggul. Warna hijau muda itu ada sacroiliac joint atau sendi sacroiliaca. Warna biru ada sacral promontory atau tanjung sakral. Warna merah muda, warna pink ada sakrum. Apa sih sakrum? Sakrum itu tulang kelangkang, guys. Warna hitam itu ada pelvic rib. Apa sih pelvic rib? Di mana? Pelvic rib itu ada di pinggiran panggul. Nah, warna ungu ada acetabulum, warna orange ada coccyx, warna pink ada obtural foramen, warna hijau tua itu ada pubic symphysis, warna krem ada ischial-pubic ramus, sedangkan warna merah ada ischial tuberosity. Nah, apa sih perbedaan pelvis pria dan wanita? Kok ada kayak gitunya? Seperti di gambar, panggul wanita itu disesuaikan untuk persalinan dan lebih luas, dengan sudut subpubik yang lebih besar, tepi panggul yang lebih bulat, dan rongga panggul yang lebih lebar dan lebih dangkal daripada panggul pria. Itu aja, guys. Terima kasih. Apa yang sudah diajarkan Alia tadi, kita sudah mengetahui bagian-bagian tulang pinggul dan apa perbedaan tulang pinggul wanita dan tulang pinggul pria. Dan sekarang saya akan menjelaskan struktur bagian tulang rusuk. Tulang rusuk itu berjumlah 24 atau 12 pasang yang berpasangan kiri serta kanan. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang mempunyai satu tambahan tulang rusuk, serta ada juga yang justru kekurangan satu tulang rusuk. Tulang rusuk itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati, serta tulang rusuk melayang. Yang pertama, tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu ini ada 3 pasang. Tulang rusuk tersebut mempunyai ukuran sangat pendek dibanding tulang rusuk sejati. Tulang rusuk tersebut berhubungan langsung dengan tulang bagian belakang, sedangkan untuk ketiga ujung tulang di depan itu disupport oleh tulang rawan yang setelah itu melekat pada satu titik di tulang dada. Yang kedua, tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini ada 7 pasang.
Tulang ini berada di bagian belakang yang berhubungan secara langsung dengan ruas tulang belakang, dan sedangkan untuk ujung depannya berhubungan dengan bagian tulang dada dengan perantara yang dibantu oleh tulang rawan. Yang ketiga, tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini sama kayak tulang rusuk sejati, terletak pada bagian paling belakang yang berhubungan dengan bagian ruas-ruas tulang belakang, namun ujung depannya bebas atau tidak terhubung dengan bagian tulang lainnya. Nah, tadi udah dijelasin kan gimana sih letak-letak dari sistem gerak manusia. Jadi tadi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tulang kepala atau kranium, yang kedua ada tulang belakang atau columna vertebra, terus ada tulang dada, juga ada tulang rusuk, yang terakhir ada tulang pinggul atau pelvis. Jadi semua itu sudah dijelasin, dan semoga kalian yang menonton video ini dapat paham dan mengetahui letak-letaknya seperti yang tadi udah dijelasin gitu kan. Ya, segitu aja video dari kelompok kami. Semoga memiliki manfaat gitu dengan kalian menonton video ini ya. Lebih kurangnya dalam pengucapan kata para anggota dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.